Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah yang saya hormati. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menangis. Sahabat yang bernama Umar bin Khattab lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada istri Rasulullah yang meninggal?" Katanya, "Bukan itu yang saya tangis." "Apakah ada anak Rasulullah yang meninggal?" Katanya, "Bukan itu yang saya tangis." "Lalu apa yang ditangisi ya Rasulullah?" Jawab. Umar bertanya, lalu Nabi menjawab. Jawabannya Nabi, "Wahai Umar, jikalau kau ingin dapatkan jawabannya, berjalanlah kamu ke 4 penjuru mata angin." Mula-mula Umar berjalan ke timur. Di sebelah timur ada 2 kolam ikan yang saling berdempetan. Tapi ikan yang di kolam pertama tidak menyeberang ke kolam yang kedua, dan ikan yang di kolam kedua tidak menyeberang ke kolam yang pertama. Umar melanjutkan perjalanannya ke barat. Di sebelah barat ada lagi seseorang yang pakai jubah. Lalu ia pukul-pukul kepalanya. Setelah berjalan ke barat, ia melanjutkan perjalanannya ke selatan. Di sebelah selatan ada 2 tungku yang besar. Yang satunya apinya kecil dan yang satunya lagi apinya besar. Tapi yang kecil apinya air yang ada di atasnya yang mendidih, sedangkan yang besar apinya air yang ada di atasnya tidak mendidih saja. Ia berjalan putar. Dari selatan dia berjalan. Di sebelah utara ada seekor burung emas yang makanannya pun terdiri dari emas. Sudah itu dia kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah berjalan ke 4 penjuru mata angin. Lalu apa yang kamu dapatkan wahai Umar?" Katanya, "Di sebelah timur ya Rasulullah ada 2 kolam ikan yang saling berdempetan. Tapi ikan di kolam pertama tidak menyeberang ke kolam yang kedua, dan ikan yang di kolam kedua tidak menyeberang ke kolam yang pertama." Jawab Nabi, "Itulah masalah pertama yang akan menimpa umatku di masa-masa yang akan datang. Ikan yang tidak saling seberang menyeberang itu hanya sekedar simbol bahwa suatu saat nanti apabila umat Islam sudah tidak saling seberang menyeberang, artinya mereka itu sudah memutuskan yang namanya silaturahim dan silaturahmi di antara mereka, terutama yang hidup di kota-kota besar, di antara tembok-tembok yang tinggi, pagar-pagar yang kuat, jatuh menjadi umat yang individualisme, mementingkan dirinya sendiri, materialisme, menempatkan harta benda di atas segala-galanya. Apalagi kalau mereka jatuh menjadi umat yang hedonisme, kenikmatan dan kesenangan adalah tujuan hidup mereka. Tidak peduli apa itu halal atau haram, halal haram pantang tulis. Itu nanti akan berlaku. Apakah pada saat ini Rasulullah SAW sudah tahu yang akan terjadi mulai masa kini dan masa yang ada? Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, padahal umat Islam itu adalah umat yang wahid, satu umat yang satu. Bagikan satu batang tubuh, apabila sakit satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Untuk menjalin persaudaraan di antara sesama muslim, menjalin ukhuwah di bulan Ramadan ini, ada yang namanya zakat. Zakat itu mengandung 2 kesolehan sekaligus. Pertama, kesolehan pribadi, Allah, dan yang kedua, kesolehan sosial, hubungan kepada sesama manusia. Ibadah seperti inilah
yang bisa menjalin kedekatan, menjalin silaturahim dan silaturahim tentang sesama. Di sebelah barat ada lagi seseorang yang pakai jubah lalu ia pukul kepalanya. Ini contoh apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, itu pun simbol bahwa suatu saat nanti umat Islam dia akan menyesal. Menyesal karena apa? Menyesal karena miskin dengan anak. Di dunia ini orang merasa miskin dengan pangkat banyak, merasa miskin dengan jabatan banyak, merasa miskin dengan ilmu juga banyak, merasa miskin dengan amal ibadah. Itu tanda-tanda besar. Siapa di antara kita yang merasa miskin dengan amal? Belum lagi di sisi lain umat Islam rajin melakukan perbuatan amal ibadah, rajin juga melakukan perbuatan dosa dan maksiat. 3 kali ibadah, 3 kali dosa, 3 kurang 3 hasilnya sama dengan 0. Tapi itu masih untung karena ada orang hanya dosa saya pun tidak pernah melakukan amal. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, sholat mengandung banyak pelajaran. Kita sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makna filosofi di dalamnya, lihat tempat sujud. Karena dalam kitab Safinatun Najah ada 3 kiblat yang kita pakai kalau kita sholat. Yang pertama kiblatnya mata, lihat tempat sujud. Yang kedua kiblatnya hati, ingat terus kepada Allah. Yang ketiga kiblatnya datang ke saat ini menghadap ke bawah. Lihat ke bawah, makna yang terkandung di dalamnya. Jikalau kau orang kaya, santuni orang miskin. Jikalau kau orang berilmu, ajari orang yang. Jikalau kau orang yang kuat, lindungi orang yang lemah. Ini makna yang terkandung dalam ibadah salat. Di dalam ibadah salat itu juga makna filosofi yang terkandung dalamnya. Kalau orang mendirikan salat, misalnya salat duhur sendirian, tidak ada orang, cuma kita. Antara kita di dalam sholat, di dalam kamar kita tidak ada orang yang lihat. Ada orang yang lihat tetap, ada orang lihat, tidak ada orang yang lihat, tetap 4 rakaat kita dirikan. Makna yang terkandung di dalamnya inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang pedagang, kalau ada orang yang lihat, tidak ada orang yang lihat, tetap menjalankan prinsip kejujuran seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, di sebelah selatan ada 2 tungku yang besar. Yang satunya apinya kecil dan yang satunya lagi apinya besar. Tapi yang kecil apinya air yang ada di atasnya mendidih, sedangkan yang besar apinya air yang ada di atasnya tidak mendidih sama sekali. Ini contoh apa lagi Rasul? Rasul menjawab, itu pun hanya simbol bahwa suatu saat nanti apabila umat Islam itu, memang umat Islam ini jumlahnya banyak, seperti apinya besar. Jumlahnya banyak tapi seperti buih di lautan dilepaskan ke tepian pantai tanpa punya banyak makna dan arti. Kenapa? Karena umat Islam hanya pandai membaca Al-Quran tapi tidak pandai mengamalkan isi. Mereka baca waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Tapi antara umat yang satu dengan umat yang lain masih saling gontok-gontokan, merasa benar sendiri, merasa adil sendiri. Umat Islam ini, ajaran Al-Quran kita mengatakan bersatulah. Kita tanamkan persatuan, kesatuan dan kekompakan. Contoh, walaupun di bulan Ramadan ini ada yang puasa lebih dulu ikut Muhammadiyah, ada yang puasa belakangan, dua-duanya benar. Tidak usah kita bertengkar antara satu dan lain, merasa diri kita yang paling benar. Ada orang bilang, saya cukup puasa. Cukup berapa? Jangan bilang cukup 30 hari, tapi bilang cukup 1 bulan. 21
29 hari cukup 1 bulan. 30 hari cukup 1 bulan. Kita diperintahkan untuk puasa 1 bulan penuh. Tidak pakai hitungan. Tidak ada lagi pertengkaran, perdebatan. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, tanamkan persatuan, kesatuan dan kekompakan yang tak. Kalau nanti pada akhirnya kita lebaran bersama, ada yang 29, ada yang 30. Yang 30 itu cukup 1 bulan. Yang 29 juga cukup 1 bulan. Tak ada bedanya. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, persatuan perlu kita tegak. Kenapa? Karena ada saja yang merondong kita punya persatuan. Islam ini dikepung dari berbagai macam bentuk. Kalau yang memusuhi Islam Yahudi, nyata. Kalau yang memusuhi umat Islam itu Nasrani, nyata di hadapan. Kalau yang memusuhi Islam ini adalah komunis, nyata di hadapan kita. Tapi ada yang tidak nyata, dan itu yang jauh lebih berbahaya dibandingkan yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Adalah orang-orang munafik. Karena orang munafik ada di antara kita. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, tanamkan persatuan. Kemudian terakhir, di sebelah utara ada seekor burung emas yang makanannya pun terdiri dari emas. Ini contoh apa lagi ya Rasulullah? Jawabnya, itu simbol orang kaya, simbol para penegak hukum, simbol para penguasa. Itu simbol. Kata Nabi, suatu saat nanti umat Islam itu orang kaya bukan menyantuni orang yang miskin, tapi mau menyantap orang yang miskin. Para penegak hukum bukan menegakkan hukum, tapi dia sendiri yang menginjak hukum. Tapi alangkah baiknya kalau orang kaya itu menyantuni orang yang miskin. Kalau para penegak hukum menegakkan hukum yang sebenarnya. Tapi cara itu sedikit tentang hukum ini menurut sebuah kitab fikih bahwa hakim itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan hakim yang tahu persis tentang perkara itu lalu memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, maka hakim seperti ini masuk surga. Ini golongan. Golongan yang kedua, golongan hakim yang tidak tahu persis tentang perkara itu lalu memutuskan dengan kebodohannya sendiri, maka hakim seperti ini masuk neraka. Golongan yang ketiga adalah hakim yang tahu persis yang ini yang benar, yang itu yang salah, cuma karena matanya ditutup dengan lembaran kertas sehingga butalah matanya untuk melihat kebenaran, bisulah mulutnya untuk berbicara kebenaran, maka jatuh pamit dengan hukum membalas bambu, yang satu diangkat, yang satu tinjau, yang benar disalahkan, yang salah. Golongan yang ketiga ini pun masuk. Jadi hanya satu golongan yang masuk. Pengacara kita dengan pengacaranya orang Jepang beda. Kalau pengacaranya orang Jepang, dia tanya betul klaimnya, apakah dia itu adalah orang yang benar. Kalau dia berada di pihak yang benar, maka pengacaranya maju ke depan membela dia punya klaim. Kalau dia itu berada di pihak yang benar, nyawa taruhannya dibela mati-matian. Tapi kalau klaimnya itu berada di pihak yang salah, maka pengacaranya sendiri yang angkat bicara. Wahai Pak Hakim, hukumlah seberat-beratnya saya punya klaim itu, karena dia adalah orang yang salah. Beda dengan pengacara kita, dia siapa saja yang bayar, dia itulah yang dibela, tidak peduli benar atau salah. Hadirin sidang jamaah Islam, ini juga adalah simbol penguasa. Memang dalam Al-Quran dikatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah
taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada pemerintah di antara kamu. Tapi pemerintah model yang mana yang perlu kita ikuti. Nakana aruna tawai naya pemerintah rapang agenda sulu naya teraya karapang kita mamani asulung ko din na mamay batang mamani naya pemerintah rapang ang mamili naya teraya karapang kita kukai amiri ko minaw kukai naya pemerintah rapang jarum panjai naya teraya karapang kita panjai antaknya ko jarum minaw panjai. Jadi jarumnya juga harus lurus baru ikut. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, dengan ini saya tarik kesimpulan. Yang pertama, di antara keempat masalah besar yang akan menimpa umat Islam, marilah kita mencoba memposisikan diri kita. Apakah kita berada di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, atau kita berada di posisi yang keempat? Kalau kita sudah memposisikan diri kita di salah satu ini, marilah kita hidup lebih baik. Hari ini dan hari yang akan datang, atau malam ini dan malam yang akan datang harus lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi orang yang baik itu adalah aktivitas ibadahnya, baik kuantitasnya, baik kualitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, mari kita tegakkan persatuan, kesatuan dan kekompakan di antara kita. Jangan ada cekcok antara satu dan lain. Yang terakhir, lakukanlah amal ibadah, hindarilah dosa, maka insya Allah pintu surga terbuka lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.